Bismillahirrahmanirrahim. Wal malakul ladzi bila abi wa la aqlala surba wala naumalahum tafsilu azmin umujibilu mikalu israfilu ijrailu mutanahirun warakimun wakadah atidum malikun waridwanut tadah arba'atum min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bilhu Tanziluha Zaburu Dauda wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi binakal hakamil alimi wa kullu ma'ata bihi rasulu fa'akum taslimu wal qabulu imanu nabiyya min akhirin wajab wa kulli makana bihi minal ajab khatimatun fi dhikril baqi wajibi mimma lamu kalafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudila abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hasimun Abdul Manafi yang tasib wa umruhu Aminatu Zuriyah Ardo Abu Halimatu Sa'diyah mauliduhu bima katal Aminah wafatu bi Taibatal Madinah atama qabla wali arba'ina wa umruhu qadda wa jasitina wa sab'atun auladuhu faminhum salasatun minadukuri tufamu Qasim wa Abdullahi wa wataibu wa tahirun lidaini la yulaqabu atahu Ibrahimu min suriyah wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah umsitatun fahud bihim walijah wa arba'u minal inasi tukaru ridwanu rabbilil jamiyut karu Fatimatu Zahra banuha Ali wabnahu masitoni faduhum jalil wa salli wa sallim wa barik alaihi. Tarik pasir ini ini ketarik-tarik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadrati sultanil awliya as-Syekh Abdul Qadiril Jailani qaddasallahu sirra wal ajizan jami'a wali songo urusan Bakhadil Mangkalan Madura Mbah Hasim Masari Jombang Ki Hasan Samsul Arifin Tubando Bawa Hasbullah Ki Hasan Samsul Arifin Mbah Hamid Pasuruan Mbah Surga Surgi Mbah Seragam Mbah Kota Mbah Gede Mbah Sakarudin Mbah Soleh Semendi Urusan Ilaro Habib Soleh Tanggul Mbah Hasan Ginggong Kiai Mas Sidik Jember Urusan Ilaro Kiai Bisri Mustafa Kiai Maksum Kiai Ali Maksum Kiai Maimun Zubair Rembang Urusan Ilaro Mbah Ahmad Mutamakin Badullah Salam Kiai Salam Mahfud Mbah Madun Pondoan Kiai Haji Abdullah Rifai Buaja Nyai Salamah semua guru-guru yang ada di Hadin dan sekitarnya Urusan Ilaro Mbah Basir Mbah
Raden Hambali, Mbah Raden Asnawi Kudus, Son Ilaro, Mbah Arwani, Mbah Turehan, Mbah Makmun, Mbah Ali, Mbah Anwar, Mbah Ahmad Fatoni Kudus, semua guru-guru yang ada di Kudus dan sekitarnya, Uson Ilaro, Mbah Soleh Darat Semarang, saya Jumatil Gubernur Semarang, Uson Ilaro, semua pancer yang ada di daerah Cirebon dan sekitarnya, khususon Kiai Yusuf Purwakarta, ini gurunya Syekh Nawawi Banten, khususon Ilaro Mbah Syekh Kuro Kerawang, Ajengan Khair Afandi, Kiai Rukhiyat, Kiai Ilyas Rukhiyat Tasikmalaya, khususon Ilaro Kiai Yusuf Taujiri Garut, khususon Ilaro Mama Falak Bagintongan, khususon Ilaro Aang Nuh, kemudian Kiamat Syatibi Cianjur, Syekh Nawawi Banten, Abu Yadim Yati Banten, semua ulama-ulama yang ada di Banten dan sekitarnya. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Enggak terabil enggak? Oke. Sekarang kita lanjut halaman 74. Wasani ay an-nau'us tsani min jawazimil af'ali wa huwa ma yajzimu fi'laini. Wasani, dan bermula yang kedua, maksudnya yang kedua, ay an-nau'us tsani, tegasnya jenis yang kedua, min jawazimil af'ali, dari lafat-lafat yang menjazmkan fi'il-fi'il. Maksudnya fi'il-fi'il ya fi'il mudhari, karena yang dibaca jazm ya hanya fi'il mudhari. Maksudnya al-af'al itu adalah lil ahdi zihni. Wa huwa, dan bermula an-nau' ats-tsani, ma itu amil, ma itu lafat, yajzimu yang menjazmkan apa ma, fi'laini pada dua fi'il, fi'laini pada dua fi'il, mudhari'aini yaitu mudhari' keduanya. Terusnya apa? Ngetes gua apa, Pri? Aldi, Pin, lah Santi ada enggak? Santi kemana? Apa itu bacanya? Gua ngetes ini mah. Apa Dut? Badan doang gendut lu. Lu kemarin acara nggak datang juga kan? Ngapain? Alah. Apa Pin? Kan tahu tuh pala lu peyang, ketahuan yang menjajamkan fi'il mudhari mana ada an, ya kain lah. Lalu kan menjajamkan mudhari mana ada an, anna yang menasabkan mudhari itu maksud saya dibangun feelingnya, ngerti Pri? Cuma bukan feeling Pak, tampiling aja Pak gitu kali ini ya. Aduh, lah kan jawazim. Ya bukan bahasanya an lah, an mana wasib. Maka idzan itu ayat. Ka in ta'u harokatin, seperti ayat in ta'udu na'ud. Bukan ntar lu baca lebih parah lagi. Karena ta'udu lah kacau lagi. Ngerti maksudnya? Maka harokatin. Ka in ta'udu na'ud, seperti ayat in ta'udu na'ud, jika kembali siapa kalian semua, na'ud maka kembali siapa? Kami. Nah itu dua-duanya mudhari. Ta'udu asalnya ta'uduna, na'ud asalnya na'udu na'udu.
Nak panjang sebelum dibaca jazm mah ada ya'udu sama dengan koma yakumu, karena dibaca jazm na'ud. Oh, pendek. Au madhiya ini atau itu berupa fi'il madhi keduanya. Dua fi'il tapi dua-duanya madhi. Apanya? Lafdhon, lafadznya. Karena secara makna jazm, makanya itu dikasih catatan lafdhon. Nahwu ya, ayat juga itu in udtum udna. In udtum, jika kembali siapa kalian semua, udna maka kembali siapa kita atau kami. Nah itu udtum dan udna dua-duanya berupa fi'il madhi tapi secara lafdhon. Kenapa lafdhon? Karena mahalnya udtum dan udna itu di mahal jazm. Paham maksudnya? Ini harus kalian latih. Au maknan, atau secara maknanya jazmnya secara makna. Nahwu mal lam yastahid lam yanal al ilma. Itu bukan hanya semboyan, praktekkan. Man barang siapa. Nah, mudhari' yang dimaksud adalah lam yastahid. Berarti kan kenapa itu disebut maknan? Karena lam yastahid udah dijazmkan oleh lam. Secara lafadz yastahid dijazmkan lam. Oke? Tapi itu kemasukan man. Jumlahnya lam yastahid secara makna di mahal jazm. Paham maksudnya? Yuk. Man lam yastahid, man barang siapa lam yastahid yang tidak bersungguh-sungguh siapa man. Disuruh ngabdi aja males. Hitung-hitungan. Jangan harap lam yanal, maka tidak mendapatkan siapa man al ilma pada ilmu. Orang nggak ada kesungguhan dalam belajarnya. Bentuk ketidaksungguhan adalah meremehkan, menyepelekan program yang ada di Al-Aziz umpamanya. Yang kayak kemarin itu lah. No, bocahnya. Maka jangan ngarep lam yanal al ilma. Udah hukum alam itu. Gitu loh. Jangankan bodoh, pinter sekalipun. Nah, itu karena hikmahnya khidmat di situ. Paham maksudnya? Jangan meremehkan. Lah, ilmu memang dari mana? Dari Allah hakikatnya. Tapi kan ada sebabnya. Ngerti maksudnya? Kalau taat sama guru aja udah nggak ada. Bukan guru pengen gila hormat sama lu, enggak. Untuk kebaikan lu pada. Loh. Buktinya nggak ada lu, nggak lu bantuin. Kemarin kok jalan nggak acara. Motong kambing beres apa enggak? Beres. Nyate beres apa enggak? Lah beres, orang gua bayar 2 juta. Ngerti maksudnya? Sembarangan. Nah itu dua-duanya mudhari'. Yang sebelumnya dua-duanya madhi. Nah sekarang au madhiyan famudhari'an. Au madhiyan itu badal dari fi'la ini yang dalam kurung tadi. Au madhiyan atau berupa madhi famudhari'an kemudian mudhari'. Dalam fi'il dalam kalimat yang jatuh setelah amil jawazim berupa fi'il madhi diikuti mudhari', maka itu fa. Setelah madhiyan fa mudhari'ana. Ini ayat nahwu qaulihi ta'ala man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi. Man barang siapa, kana yang ada siapa man, yuridu itu mengendaki siapa man, harsal akhirati pada bercocok tanam akhirat, nazid maka menambahkan siapa kami Allah, lahu bagi man fi harsihi dalam cocok tanamnya man. Orang niatnya ngaji, ikhlas karena Allah, turut sama guru, kami tambahin keberkahannya. Orang hanya hitung-hitungan, menghindar, ada capek dan lain sebagainya. Ayat itu ayat berikutnya. Wa man kana yuridu dunya fama lahu fil akhirati min nasib. Itu terusan ayat. Orang kok tujuannya hanya pengen dibayarin sekolahnya. Ya kan?
Pas Al-Aziz repot, minggat, pergi, menghindar, berbagai macam alasan. Udah, dapatnya cuma segitu-gitunya. Catat baik-baik itu, supaya loyalitas kalian. Jangan kemarin kayak saudaranya Maftuh. Ya gak? Udah di sini 6 tahun, teriak nggak betah. Lah kenapa nggak dari awal? Setelah lulus saya teriak nggak betah. Udah segitu doang dapatnya. Paham maksudnya? Lah, jangan kalian gambling kaitannya ilmu seperti itu, udah gak bisa. Itu maksudnya. Amal pure. Mau nggak saya pernah hitung-hitungan sama kalian? Nah, tadi minta sabun, ya berdua. Yang laki ngiri juga. Gue pikir nganan lu, ngiri. Bapak, beta minta sabun pak. Untung saya cari-cari masih ada. Ya enggak, lu biar putih gitu pakai sabun. Lah ya nggak apa-apa. Nah itu kapan? Itu nanti San Muhammad jadi datengin itu. Ini bangsanya ini, makanya lu ntar nungguin temennya aja lah disunat. Kalau ada 3 orang 5 orang kan enak kita bikin hajatan sekalian. Ntar lu minggat lagi ke hajatan kan capek, kabur ya kan, menghindar. Begitu itu lu pindah ke sekian pesantren nggak bakalan barokah. Tuh gitu loh. Nah, itu nanti tenang, dia tadi sunat. Semalam gua udah saya tanyakan waktu ada acara itu. Tuh gitu. Lah udah disiapin 1 juta buat beli alatnya. Kan sunat gratis, Pak. Iya gratis lu. Lu iya kan? Sembarangan. Enggak Pak gratis. Iya lu yang enggak bayar emang ya. Wah dia lagi saya enak gratis. Emang gua yang puyeng. Ngerti maksudnya? Sembarangan. Tuh begitu tenang, ntar beta sunat. Apa sunat sekarang? Lu kalau mau sunat sekarang jadi aja. Lah gua malah gua banyak. Masuk lah ya mau. Ntar gua tak aja gua habisin sekalian. Ya. Lah sembarangan. Tuh perhatikan yang menjadi contoh. Mangkana. Yang menjadi contoh setelah man kan kana. Lah iya kan, yuridu lah, bukan yuridu itu kan khobarnya kana. Nah kemudian mudoreknya nazid. Oh ngerti? Maka kana secara lafdon mabni fatah. Perhatikan. Tapi secara mahal jazm. Ini perlu gue tulis. Tipe nih yang kedua ini kan kelompok yang kedua belum dibahas. Namun dikasih bahasa pengantar. Nah, itu kan nanti in, mata, ayun, man, ma, dan seterusnya dah, ya kan? Nah, yang dijazmkan oleh fi'il oleh amil tersebut ada kalanya mudhari' dua-duanya. Perhatikan ini. In ta'udu na'ud. Kan tadi kan kalau dalam kitab kan kain ta'udu. Ini kan seolah-olah bisa dibaca kana kan? Maka saya suruh ngarohatin kain. Nah ini loh. Ta'udu jatuh setelah in. Dibaca jazm. Tanda jazmnya hadfun nun. Na'ud tanda jazmnya sukun. Ini asalnya na'udu. Tuh. Ini juga jazm. Ini namanya fi'il syarat. Na'ud namanya jawab. Maka in termasuk huruf syartiyah. Oke? Ini dua-duanya berupa fi'il mudhari'. Pas kebetulan. Ada yang berupa fi'il madhi. Perhatikan. In uttum udna. Nah ini utum awalnya ada. Kalian tasrif aja. Ada, adu, adat, adata, utna, utta, utuma, uttum. Sampai utna. Ini dua-duanya adalah berupa fi'il ma
madhi. Walaupun dia madhi, kalau madhi kan berarti secara lafdon fi'il madhinya karena bertemu dengan tum kan sukun, mabni sukun, tapi secara mahal jazm. Kalau ini nggak pakai mahal jazm karena mudhari. Nyambung. Nah, dua-duanya kadang-kadang berupa mudhari, kadang-kadang berupa madhi. Ini nggak usah saya tulis fi'ilnya. Nah, yang ketiga, ini habis judulnya. Kadang-kadang setelah in ataupun sejenisnya berupa fi'il madhi, kemudian diikuti fi'il mudhari. Itu contohnya firman Allah tadi. Perhatikan. Wah, kecil ini. Mangkana. Nah, ini yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi. Al-Baqarah ini. Tuh. Ini dipakai aja biar lemot ini. Kecil ini. Nah ini. Mangkana. Yuridu ini khobarnya kana. Bukan ini yang menjadi contoh. Tapi kana. Ini fi'il yang pertama. Fi'il yang kedua nazid jawab. Karena walaupun berupa fi'il madhi, tapi mahalnya tetap mahal jazm karena jatuh setelah man. Ini nazid karena fi'il mudhari sahih akhir tidak bertemu sy', maka jazmnya tandanya sukun. Itu harus kalian hafal dan bisa mengurai seperti itu. Gitu loh maksudnya. Oke, lanjut. Wahwa dan bermula madhian famudhari'an qalilun itu sedikit. Nah, apa fi'il syaratnya berupa fi'il madhi, kemudian jawabnya berupa fi'il mudhari itu sedikit. Kaqaulihi seperti sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, man yakum lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu. Nah itu man, itu menjadi contoh. Barang siapa yakum yang bangun, maksudnya yakum bangun itu qiyamul lail. Apakah sholat, apakah baca Quran, apakah zikir, apakah wirid, itu maksudnya. Jadi maksud qiyam, yakum. Lailatal qadri dalam malam qadar, malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Lah malam itu Lailatul. Cuman di kita kan kurang puas. Ini kan malam Lailatul. Ya namanya Lailatul itu ya malam coy. Paham gak maksudnya? Sama aja. Pitik, ayam malas. Ya, pitik itu ya ayam. Ayam itu ya pitik. Nyambung itu. Imanan dengan iman. Wahtisaban dan ikhlas karena Allah. Jawabnya mana itu? Yakum fi'il syarat. Hufiro jawab. Hufiro madhi apa mudhari? Madhi mabni majhul. Hufiro maka diampuni apalahu bagi man. Wahua ba'dal lam majzumun biha lafdhon. Wahua dan bermula mudhari ba'dal lam dalam setelah lam majzumun itu dibaca jazm biha dengan lam. Apanya? Lafdhon, lafad. Wa bi adati syarti wahwa dan gampangnya wahwa dan bermula fi'il mudhari ba'dal lam yang jatuh setelah lam majzumun itu dibaca jazm biha dengan lam. Apanya? Lafdhon. Ini perbandingan. Maksudnya fi'il mudhari yang jatuh setelah lam. Ingat yang kemarin menjazmkan satu fi'il mudhari kan yang pertama lam. Maka itu
dikasih keterangannya wa huwa ba'dal lam majzumun bi lafdhon. Yang dibaca jazm itu lafadznya. Wa bi adati syarti, dan dengan perabot syarat. Perabot syarat itu nanti sudahnya itu in, ma, man, itu namanya adatu syarti. Mahalan apanya? Mahalnya. Kalau jatuh, dengerin, fi'il mudhari yang jatuh setelah lam dan yang sejenis, gampangannya lam, lama, alam, alamma, kan kemarin gitu. Itu yang dibaca jazm lafadznya, dohirnya. Oke? Tapi kalau jatuh setelah perabot syarat, yang dibaca jazm mahalnya. Oke? Summal fi'lani, kemudian bermula dua fi'il. Nah, ini penjabarannya. Ingkana itu jika ada, itu setelah nun ada alifnya nggak beri kitab lu? Ada. Nah, kitab lu ganti. Kitab kalian yang lain selain ingkana tambahin alif. Lu ada kan beri? Kitab yang lain nggak ada. Ini ada beberapa yang salah. Ingkana jika ada apa fi'lani, lu nyambung nggak? Kana itu harusnya ada alifnya karena tasniyah. Ada itu mudhari aini berupa mudhari keduanya. Fal jazmu maka bermula membaca jazm li lafdzihima itu terhadap lafadznya mudhari aini. Maksudnya kalau fi'il yang jatuh setelah in, ma, ayun dan seterusnya kok berupa mudhari, maka ya fi'il mudhari tadi dibaca jazm lafadznya, lafzi. Apa maksudnya? Au madhiya ini, atau itu berupa madhi keduanya, fal jazmu maka bermula membaca jazm lima halihima itu terhadap mahalnya madhiya ini. Itu dalam contoh yang satu di papan tulis tadi, in uttum udna, bukan madhi keduanya, maka mahalnya yang dibaca jazm. Oke, nyambung? Oh, perhatikan. Au mukhtalifaini, atau itu berbeda-beda, berbeda keduanya. Maksudnya berbeda madhiyan wa mudhari'an, yaitu berupa fi'il madhi wa mudhari'an dan mudhari'. Nah, ini ada yang salah. Ntar sananya ma'abri. Falikulli wahidin minhuma lu hukmuhu apa hikmatan ribri. Ada taknya juga. Hak kan? Bacanya bukan hikmatan. Makanya jangan ngomong gue mau cocokin, nih gue kasih tahu sama lu pada. Ini kan uji nyali. Itu yang benar bukan hikmatan, hikmatun. Yang benar adalah hukmuhu. Benerin kitab lu, salah. Gua salah. Cuman gue tahu kalau ini kitab salah. Itu sama yang di atas tadi. Ingkana. Loh, itu kalau kalian nggak dihidupkan siakul kalamnya nggak bakalan paham. Itu kan tulisan kalian semua kan hikmatun, ya kan? Itu taknya salah, harusnya nggak ada titik. Hukmuhu. Lah, Pak Ustadz tahu lah dari hukumnya salah, loh. Oh, makanya saya ulangi. Au mukhtalifaini, atau itu berbeda keduanya. Fiilnya berbeda-beda. Fiil yang pertama madhi, fiil yang kedua mudhari. Maka itu dijelaskan madhiyan wa mudhari'an. Falikulli wahidin, maka itu bagi masing-masing satu minhuma dari mukhtalifaini hukmuhu bermula hukumnya kullun. Tuh yang gua maksud, kudu bener lu bacanya. Kalau lu baca kan pasti hukmatun, bingung sendiri lu. Ini gue minjem pulpen, lah gue sama tulisannya kok sama kita perlu. Makan gue tahu ini salah. Nah, kalau lu nggak banyak belajar perbandingan membaca kitab, nggak bakalan ngeh kalau itu salah. Paham itu? Maka membaca kitab juga, ya kan kitab ini ditulis, bukan kitabnya salah, bukan.
kitab ini ditulis oleh katib, oleh juru tulis di percetakan. Kalau dibangunin Bal samping lu, badan doang gemuk ngantuk mulu, cuci muka sana. Cuci muka, enak aja badan gede, saya pikir jago kayak Samson gitu. Ngantuan, diri cuci muka, ngiler lagi lu ya. Astagfirullahaladzim, enggak salah Pak. La ilaha illallah. Gendut. Maksudnya begini, tadi udah saya tulis di papan tulis. Ini udah, makanya kenapa saya tulis? Ini untuk membantu ini kalian. Kan ada fi'il mudhari yang jatuh setelah prabot syarat. Nih kalau saya ulangi dari awal, kalian ikutin, simak kitabnya, lihat. Itu maksudnya wa huwa ba'dal lam majzumun biha lafdhon. Fi'il mudhari apabila jatuh setelah lam atau sejenisnya, maka fi'il mudhari dibaca jazm oleh huruf lam tadi. Nyambung? Suruh cuci muka malah pakai sarung. Ya orang ngantuk ya cuci muka lah. Kalau perlu mandi, tidur sekalian. Lah iya kan? Nyambung nih. Tapi kalau fi'il mudhari, nih berikutnya, wa bi adati syarti mahallan. Kalau fi'il mudhari jatuh setelah prabot syarat, maka mahalnya yang dibaca. Yang dibaca jazm. Tuh. Kan kemudian kondisi fi'il tadi setelah huruf in dan yang sejenisnya, ada kalanya berupa fi'il mudhari keduanya. Oke? Contoh yang di papan tulis itu yang pertama, tadi udah saya tulis, udah saya jelaskan. Kalau berupa fi'il mudhari keduanya, fal jazmu li lafdzihima. Maka yang dibaca jazm ya terhadap lafadznya, maksudnya lafadznya dhohir. Oke? Au madhiya ini atau fi'il yang jatuh setelah in dan prabot syarat lainnya kadang berupa fi'il madhi keduanya. Kalau berupa fi'il madhi keduanya, fal jazmu li mahallihima. Maka yang dibaca jazm itu bukan lafadznya, tapi mahalnya. Nyambung? Contohnya, contoh yang kedua, in udtum udna. Oke, connect nih. Perempuan kok perhatikan, denger gak? Nyambung gak yuk? Ini kudu paham. Loh, dibilangin pembahasan apa? Kawakibud duriyah mah enggak kaleng-kaleng, ketat, kudu paham. Au mukhtalifaini. Udah, gua jelas, gua senter ke papan tulis biar jelas, Bu. Nih. Oh, ini kecil nih. Nih, tadi udah dijelaskan sebenarnya. Ini pembandingnya. Ini maksudnya lam yalid, contoh yang pertama kan dulu begitu dalam kitab ini. Lam yalid wa lam yulad. Fi'il mudhari apabila jatuh setelah lam, maka yang menjazmkan fi'il mudhari ya lam tadi. Oke? Tapi kalau dengan prabot syarat, maksudnya prabot syarat itu in, man, ma, ayun, mahma, nanti ada 11 berikutnya. Oke? Itu apabila berupa mudhari keduanya, maka mudhari tadi dibaca jazm oleh prabot syarat. Oke? Ya udah, in contohnya. Kalau ini kan berarti lafadznya ya kieu. Kan lafdon. Maksudnya lafdon. Lah kan ini mudhari ta'udu, na'ud, kan gitu. Nah, yang bawahnya kan berupa fi'il madhi, fi'il syarat berupa, ini kan syarat. Tadi udah saya tulis di atasnya. Fi'il syarat, udnaja, jawab.
Nyambung nih. Maka kalau fi'il yang jatuh setelah perabot in berupa fi'il madhi, maka yang dibaca jazm bukan fi'il madhinya. Tadi kan sudah saya jelaskan juga kan? Ingat kan? Kan utum ini mabni sukun karena madhi, fi'il madhi bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik yaitu tum. Oke? Namun mahalnya di mahal jazm. Ingat. Kalau beda-beda bagaimana? Contoh yang ketiga, mangkana yuridu harsal akhirati nazid lahu. Perhatikan, ini beda-beda. Kana fi'il madhi. Fi'il madhinya enggak bertemu. Lah ini sebetulnya salah ini. Enggak bisa dihapus ya, Cai. Waduh. Salah ini. Ntar diumpetin aja. Wah, kacau ini. Ini ntar dipisah. Lah enggak bisa dihapus. Ntar ngambil thinner ya atau bensin ya. Dilap. Lah enggak bisa dihapus tuh. Wah, enggak taunya permanen. Wah, kacau ini. Nggak apa-apa, gampang pakai bensin atau thinner. Ya udah kembali ke sini. Mudhari fi'il madhi tadi itu yang dimaksud yang ujungnya tadi falikulli wahidin minhuma hukmuhu, yang tulisan kitabnya salah, ada taknya tadi. Tergantung hukumnya masing-masing. Karena ini berupa fi'il madhi, mudhari madhi, maka secara lafadz kana mabni fatah. Oke? Tapi secara mahal di mahal tuh nggak bisa dihapus tuh. Salah saya anunya. Nah, nazid jawabnya man berupa fi'il mudhari. Oke? Maka nazid karena sebagai jawab dan berupa fi'il mudhari dibaca jazm. Nyambung nih. Itu maksudnya au muhtalifaini madhiyan wa mudhari'an falikulli wahidin minhuma hukmuhu. Itu yang kitab kalian saya suruh benerin. Yang apri malah ke bawah salah. Lu ya enggak? Malah hikmah udah bener hukmu hikmatan lah lu itu. Kitab gua kok sama kitab lu. Paham maksudnya? Nah, tapi gua tahu kalau ini salah ya jangan diikutin yang salah, dibenerin. Oh, boleh jadi penulis ini kitab belum ngopi. Lah gua kok sama belum ngopi. Lah ngopi dulu. Lu mau kong? Beli enak kayak ini kopi mahal nih. Ada jahe, serai, cengkeh, kapulaga, kencur, kayu manis. Tadi saya suruh beli Andri kapulaga, gula aren. Murah apa mahal? Mahal, obat. Begitu loh, bismillah. Wah yang minum lu bayangin aja, wah iya pak enak pak. Sama aja kan. Lah kan dapat fadilahnya lu. Nah iyalah. Oke ya, ini pokoknya kudu serius. Maka, ini dengerin. Berkali-kali saya sampaikan sama kalian, belajar nahwu jangan pernah dengan kebencian. Belajar nahwu itu harus ada rasa cinta mahabbah ke ilmu. Kalau kalian belajar nahwunya ada rasa mahabbah, ada rasa cinta, ngaji nggak dianggap beban. Tapi ngaji adalah sebagai kewajiban. Kewajiban kita masing-masing. Maka yang terjadi kita energik semangat. Ngerti dong? Nah, soal ngantuk disuruh cuci muka, ya wajar lah. Masa lu ngantuk gua suruh cuci gudang? Nah, kan nggak nyambung. Paham dong? Lah gitu. Oke lanjut. Udah isya ya? Bagian aja isya di masjid. Ntar madan asal mau lu adzan bareng-bareng, jangan pakai speaker tapi, ya kan? Udah adzan Pak Ali, gua kok denger kalau udah adzan, emang lu doang yang denger adzan. Oke lanjut, itu baru dapat dikit itu. Cuman ini penting untuk saya pertegas supaya kalian nggak asing bahasa-bahasa itu. Udah,
ahada asara itu wasani itu kan berapa baris tuh? 1, 2, 3, 4, 5 baris baru ada khobarnya. Wasani bermula yang kedua. Maksud yang kedua apa? Wahuwa ma yajimu fi'laini ahada asar itu khobarnya wasani. Ahada asaro itu ada 11. Apanya? Jaziman, amil yang menjazimkan. Tuh, mubtada'nya baris yang kedua, ya kan? Khobarnya baris yang ke-6. Loh. Waktu sama dan diberi nama apa? 11 itu nanti bawahnya in dan seterusnya itu diberi nama adawati karena itu mulhaq jamak muannas salim. Adawati sarti kalau mufradnya adatun. Nah ini adawat itu jamak muannas salim tapi kan gak punya akal. Jadi gak disebut jamak muannas salim tapi mulhaq jamak muannas salim disamakan dengan jamak muannas salim. Kan syaratnya jamak muannas salim harus berakal atau isim sifat. Sementara adatun, nih gue tulis biar lu nyambung lu. Ini salah lagi kan nih spidolnya. Bentar salah. Nah ini ntar diumpetin. Nah, ntar saya bawa masuk ke dalam nih. Adatun. Berarti kan itu jamak taksir, jamak ini adawat. Tuh. Kalau adatun yang mananya adat istiadat itu jamaknya adat. Lah kan beda. Ini mah hamzah, ini mah ain. Nah, adat istiadat itu pakai ini. Kalau ini mananya perabot sama dengan alat. Ada juga adat pakai dal. Adadun. Jamaknya adadun. Maknanya bilangan. Lebih beda. Dan itu masing-masing harus kalian kuasai supaya nggak rancu dalam pemahaman. Maka ngajinya yang tahqiq, yang nyata benar-benar paham. Jangan asal bisa. Kalau asal bisa, konsumsi buat diri sendiri. Nggak usah jangan debat. Ngerti maksudnya? Nanti rusak. Wah, kalau begitu susah Pak ya ngaji kalau pengen benar ya susah. Ngerti maksudnya? Lah, berarti harus tekun lah itu maksudnya. Kan tadi udah disebut. Contoh yang di atas tadi. Itu tadi. Man apa tadi? Malam yastahid lam yanal al ilma. Orang yang nggak sungguh-sungguh, nggak tekun, nggak serius, yang nggak bakalan dapat ilmu. Aska aja udah kalah sama Dede, anaknya Bib Didi. Anaknya Bib Didi udah apal Alfiah 200. Padahal kelas 5 naik kelas 6 SD. Bapaknya keras. Dengerin lu pada. Nggak bisa disabet bener sama bapaknya. Yang kemarin ikut tes di sini imtihan. Nah lu di sini bayar kagak gratis semuanya. Makan dikasih, bayaran sekolah dibayarin, masih pada ngelunjak. Yang tegas sebentar, setoran hafalan yang tegas dihafalin. Jadi saya nggak miara pemalas bodoh. Ngerti maksudnya? Lu harus timbal baliknya yang bener lah. Ya, begitu maksudnya. Galak, bukan galak sebenarnya, disiplin. Tapi harus dibedakan. Begitu loh. Waduh Pak, saya nggak bebas Pak. Kalau bebas lu hidupnya di hutan sama Tarsan. Udah gampang kan? Lu mau bebas, Win, pulang lagi ke Kupang sono. Hidup di hutan sama Tarsan, ya kan? Beda teman Tarsan. Nah gitu. Lah iya. Siti mau bebas. Lu gaul aja sama dia. Ntar selamanya ya begitu lu. Oke nyambung. Oke. Lanjut Waktu sama dan diberi nama apa 11 adawati sarti
pada nama perabot-perabot syarat, wal jazai dan jaza atau pemuda syarti. Kenapa disebut adat syarat dan adat jaza? Li ifadatiha, karena memberi faedahnya 11 tadi, yaitu nanti in, man dan ma dan seterusnya. An-nama harokatin, an-nama pada sesungguhnya lafat, yali yang menyandingi apa maha pada 11 perabot syarat tadi. Syartun itu syarat, wasababun dan menjadi sebab, 5 terhadap lafat, yali yang menyandingi apa ma, hi pada ma yang pertama. Oh, itu mak. Perhatikan, itu sulit itu. Yaliha yang pertama kan yaliha, yang kedua kan yalihi. Ngerti? Nanti saya tulis. Nih, nggak apa-apa, saya jelasin sekarang sebelum saya lanjut. Perhatikan, mangkana, atau mungkin ini aja lah yang gampang, yang mepet. Sambil lu lihat kitabnya, biar nyambung kalian. Kenapa disebut syarat? Li'ifadatiha annama yaliha sartun wasababun 5 yalihi. Nih perhatikan in atau yang atas dah. In ini kan huruf salah satu dari 11 tadi. Nyambung. Lafaz yang menyandingi in yaitu lafaz ta'udu. Ini menjadi syarat. Maksudnya syarat bagaimana? Jika kalian semua kembali, oke? Menjadi sebab na'ud kami kembali. Nah, ini kan namanya yaliha, fi'il yang menyandingi in, oke? Itu akan menjadikan sebab terhadap lafaz yang menyandingi ta'ud yang menyandingi in. Ngerti maksudnya? Itu biar bisa membedakan. Itu bagaimana maksudnya sih Pak? Kok li'ifadatiha annama yaliha syartun wasababun 5 yalihi. Kan harus bisa memecahkan kalian. Maksudnya memecahkan, menjelaskan. Oke? Tuh, biar paham. Fahiyah maka bermula 11, yaitu in dan seterusnya. Fahiyah maka bermula 11, maudhu'atun itu didesain, diletakkan, lita'liki makna jumlatil jaza, untuk menggantungkan makna jumlahnya jaza, bimakna jumlati syarti dengan makna jumlahnya syarat. Tuh, huruf in dan seterusnya itu untuk menggantungkan makna jumlahnya jaza itu balasan, dengan makna jumlahnya syarat. Bihaisu takunu, dengan sekiranya ada apa al-ula, apa jumlah yang pertama, makanya itu al-ula. Contoh dalam kita, dalam papan yang di papan tulis lah, in ta'udu, itu kan jumlah jaza namanya. Oke, jumlah syarat. Sababan itu menjadi sabab, lisaniyati terhadap jumlah yang kedua. Maka fi'il yang pertama disebut jumlah syartiyah. Jumlah yang kedua namanya jumlah jawabiyah atau jazaiyah. Nyambung? Ini kudu familiar, terbiasa di telinga kalian. Wasaniyatu dan bermula jumlah yang kedua musabbabatun, itu yang disebabkan apa anha dari ula. Adanya kami kembali kan sebab kalian kembali kan, itu maksudnya in ta'udu udna. Ngerti? Ini kan kudu mikir. Wasoheh dan bermula pendapat yang soheh itu annal adata, sesungguhnya adat, maksudnya adat ya alat perabot jazm tadi. Ya adat al jazimatu, itu yang menjazmkan li fi'li syarti
terhadap fi'il syarat, wa jawabihi dan jawabnya syarat. Udah titik lah, mau apa lagi? Udah titik 11. Terus 11 itu apa aja? Wahua dan bermula sani, makanya itu enggak wahia. Kembalinya ke sani. Kelompok yang kedua dari yang menjazmkan fi'il mudhari, kan kemarin terbagi dua. Ada yang menjazmkan satu fi'il mudhari yaitu lam, lamma, alam, alamma, termasuk jawab dengan tolab. Kan kemarin begitu kan? Apabila fa-nya hilang. Kan yang halaman berapa itu kemarin? 72, termasuk la, nahi, lam, amar atau lam, doa. Kan ada 8 semuanya. Oh, ngerti kan? Itu menjazmkan satu fi'il mudhari. Nah, mulai sekarang in dan seterusnya itu adalah kelompok yang menjazmkan 2 fi'il mudhari sekaligus. Nyambung? Loh, maksudnya in itu huruf in, wahwa in, dan bermula kelompok yang kedua. In itu in maknanya jika. Wahia dan bermula in. Jangan ngantuk, meresanganya gua ngatain lagi. Ummul babi. Itu maknya babi Pak, gitu lagi loh. Ya enggak? Ummul babi itu induknya bab. Tuh. Yang menjadi pembahasan utama dalam yang menjazmkan 2 fi'il mudhari ya in, maka disebut ummul bab. Wa min samma, tuh kalau yang baca lumah wa min summa ribet aja udah kan. Wa min samma, dan dari sana. Sana mana? Ayo coba belajar lu. Apa Pri? Apa San? Lu ngerendeng aja lu. Wa min sama apa? Dan dari sana, sana mana? Isim isyaroh. Ada asyaro lah, kagak lah. Wa min sama dan dari sana. Ya dari sana Pak, bukan dari sini Pak. Begitu. Lah kagak lah. Wa min sama dan dari sana, sana mana? Wahia umul bab. Itu isarohnya. Loh, kalian memberi musar ilaih seperti itu nggak gampang. Lah buktinya aja kan salah. Dan dari 11, ya enggak lah. 11 nggak bisa memberi penjelasan kalau summa in didahulukan. Tulis yang benar. Wa min samma, dan dari sana. Dari sana. Wahia ummul babi. Itu maksudnya qaddama, mendahulukan siapa musonib ha pada in. Tuh, gegara in itu adalah ummul bab, induknya bab pembahasan jenis yang menjazmkan 2 fi'il mudhari. Qaddamaha, musonib mendahulukan in dalam pembahasan. Nyambung? Loh. Wahia harfun bittifakin. Wahia dan bermula in. Harfun itu huruf. Bittifakin dengan kesepakatan ulama. Ya ulama nahwu. Di sini gak ngeributin ahli fikih, apalagi ahli nasab. Lain ahli nasab yang sekarang lagi rame, ngerti? Kita nggak urus. Ini kesepakatannya ilmu ulama. Nah gitu maksudnya. Maudhu'atun yang diletakkan liddilalati untuk menunjukkan. Ini udah setengah bahasa balaghah, setengah bahasa mantek. Ala mujarradi ta'liqil jawabi ala syarti, atas mujarrad semata-mata menggantungkan jawab ala syarti atas syarat. Maksudnya bagaimana sih? Wahia maudhu'un liddilalati ala mujarradi ta'liqil jawab ala syarti.
ai fala tadullu. Tegasnya maka tidak menunjukkan apa in ala maknan akhara, ala maknan atas makna. Tuh maknan itu dibaca jer, tandanya kasroh tapi mukot daroh. Akhara dibaca jer tapi tanda jernya adalah fathah karena isim ghairu munsharif. Kok isim ghairu munsharif? Apa manik munsharifnya? Akhara pertama wasfiyah. Oke? Yang kedua adalah wazan fi'il, biar tahu. Wa innama tadullu, dan bahwasanya menunjukkan apa in ala syarti atas fi'il syarat al maskuki yang diragukan fi wuku'ihi dalam terjadinya ya fi'il syarat tadi. Nahwu iyasha yudhibukum, iyasha. Nah, itu contohnya dari sya'a yasha'u, kemasukan in. Iyasha jika menghendaki siapa Allah, yudhib maka melenyapkan, menghilangkan siapa Allah kum pada kalian semua. Kalian diatur pada susah, kata Allah. Kalau Allah menghendaki, dilenyapkanlah kalian semua, diganti dengan makhluk yang lain, generasi yang lain. Begitu emang apa itu maksudnya. Yang ngebut dikit, wa i'rabuhu itu yang menjadi contoh. Iyasha fi'il mudhari yang pertama, fi'il mudhari yang kedua yudhib yasa syarat, fi'il syarat, yudhib fi'il jawab. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya ayat iyasha yudhibukum. In itu bermula in harfu syartin, itu huruf syarat. Jazimin yang menjazmkan. Tahu jazimun juga boleh. Tajzimu yang menjazmkan apa? In fi'laini pada dua fi'il. Al awalu bermula fi'il yang pertama, fi'lu syarti itu fi'il syarat. Watsani dan bermula fi'il yang kedua, jawabu itu jawabnya syarat. Yasa bermula yasa itu fi'lu syarti fi'il syarat. Majzumun yang dibaca jazm bi adati syarti dengan perabot syarat. Wa alamatu jazmihi dan bermula alamat jazmnya yasa sukunu akhirihi itu dibaca sukun huruf akhirnya yasa. Wa fa'ilu dan bermula fa'ilnya yasa mustatirun itu tersimpan, mustatirun itu tersimpan fihi di dalam yasa. Jawazan dengan jawaz. Takdiruhu bermula kira-kiranya fa'il, huwa itu lafaz huwa. Di iyasa jika menghendaki siapa huwa, huwa kembali ke Allah. Nyambung. Itu maksudnya wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan. Jawaz karena fi'il mudhari menunjukkan ghaib. Wujub kalau mudhari menunjukkan mukhatab pada fi'il amar. Nah kalau timbangannya mukhatab biasa mudhari ya jawaz. Itu harus kalian kuasai. Kapan mustatir jawaz dan kapan mustatir wujub. Kalau fi'il amar semuanya wujub. Ngerti? Mustatirnya. Kalau ghaib dan mukhatab tapi amar, mukhatab tapi mudhari itu jawaz. Oh, aina tadhabu. Oh, tadhabu ay anta. Nah, kalau idhab kan sama-sama anta. Pergilah siapa kamu. Nah, itu antanya wajib mustatirnya. Ngerti kan? Loh, itu harus kalian kuasai betul gitu loh. Oke, lanjut. Wahua dan bermula
yadhab, bermula yadhab, jawabu syarti itu jawabnya syarat. Majzumun yang dibaca jazm biadati syarti dengan perabot syarat. Saya rasa nyambung ya, walaupun gak usah tulis papan tulis ya. Iyasha yudhibkum, in huruf syarat, yasa fiil syarat, dibaca jazm itu menjadi contoh. Yudhib fiil jawab. Nah kalau itu kalau menggunakan bahasa fiil, kadang-kadang jumlah syartiyah itu yasa. Yudhib jumlah jawabiyah, ya dia juga gitu loh, kudu paham. Wa alamatu jazmihi, dan bermula alamat jazmnya yudhib sukunu akhirihi, itu dibaca sukun huruf akhirnya. Ya huruf akhirnya yudhib yaitu ba. Wa fa'iluhu, dan bermula fa'ilnya yudhib mustatirun, itu tersimpan fi dalam yudhib, jawazan dengan jawaz, dan meleng. Alia kok disimak yang benar. Ngapain buka-buka kitab yang enggak lu? Udah biar anak gua ngomelin. Mentang-mentang anak gua yang kagak, gua lebih keras ke anak mah. Takdiru huwa, bermula kira-kiranya fa'il, huwa itu lafaz huwa. Wal kafu, dan bermula kafnya kum, yudhibkum. Dhamirun muttasilun, itu dhamir muttasil. Fi mahalli nasbin, dalam mahal nasab. Maf'ulun bihi, itu maf'ul bih. Udah titik. Wa qad tadkhulu, dan terkadang masuk apa in alal maqtu'i bihi, atas fi'il mudhari' yang diputus apa bihi dengan al, li gharadin, karena ada tujuan. Ka ibhami zamani syarti, seperti menyamarkan zamannya syarat. Wa nahwi dzalika, dan seumpama itu ibhami zamani syarti. Awas, terkadang in masuk pada fi'il mudhari' yang maqtu' bih. Maksudnya maqtu' bih apa? Nah itu tadi, karena ada tujuan. Nah itu ikutin dulu dah. Afa imitta fahumul khalidun. Cuman tadi saya komentari, cuman belum saya sempat ngomentari. Tapi ini udah ada contoh. Perhatikan. Afa imitta, ini ayat juga. Apakah jika mati siapa kamu Muhammad, fahumul khalidun, fahum maka bermula kaum itu al khaliduna, orang-orang yang kekal. Ya memang mati. Nabi-nabi sebelum kamu Muhammad juga mati, kan gitu. Kamu nggak usah sedih. Ya, istilahnya begitu. Perhatikan, itu mitta, kan tadi udah dibahas. Matu, matat, kan gitu. Matata, mitna, ya kan? Mitta, kan gitu. Itu fi'il madhi, jatuh setelah in mitta. Ini adik lu kemana, Dri? Sakit apa? Panas. Kenapa gak suruh masuk kulkas? Berendam. Kalau panas berendam ya, kurang banyak minum esnya. Beli esnya terus. Iya kan? Udah dibilangin. Ini termasuk riuk. Makanya sekarang bodo amat dah, lu panas-panas ya, lu beli obat sendiri dah. Jangan ambilin duit sayur lagi sekarang mah. Ya salah sendiri, lu kan udah gue larang minum es. Termasuk riuk, ya kan? Nah, kalau yang panas udah antepin aja. Nah, suruh beli obat sendiri lah. Lah lu beli racun sendiri, masa berobat jarang berobat minta duit sama gua. Lah bangkrut gua. Udah bayar kagak, sakit kok minta berobat. Giliran beli es pada doyan. Tuh iya kan? Ya, udah sekarang gitu aja. Sakit ya berobat sendirilah. Ngomong sama orang tuanya lah. Pak saya sakit ya udah minta duit emaknya kono. Udah gitu aja. Nah, kalau dikasih tahu jangan beli es, ngelawan melulu, lah ngapa? Tuh.
Perhatikan, fahumul khol itu belum dibahas, tapi tadi Musa kasih komentar. Apabila jawab tidak boleh, perhatikan, ini belum dengar kalian. Apabila jawab tidak boleh apabila dijadikan syarat, maka wajib dibarengi fa. Itu kan jawabnya berupa jumlah ismiyah, humul khalidun. Oke? Boleh nggak apabila dibuat syarat? Nggak boleh orang jumlah ismiyah. Maka jawab wajib dibarengi fa, namanya fa jawab. Nyambung. Tadi udah Musa kasih komentar, cuman belum. Nah, pas ini pas ada pembahasan. Perhatikan, saya ulangi. Lu lihat papan tulis, gak usah kemari. Nih, in ta'udu na'ud. Ini na'ud apabila dibuat syarat boleh. Ngerti? Maka ini nggak usah pakai fa. Nggak usah pakai fa jawab. Tapi humul khalidun itu kan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu nggak bisa dibuat syarat. Fi'il syarat in hum nggak boleh. Karena in nggak boleh nempel sama isim. In harus nempel sama fi'il. Oke? Maka jawabnya wajib dibarengi fa. Oh. Saya mah apal alat lacak saya. Alfiyah wakrun bifa hatman jawaban laujuil sarton liin au ghairiha lam yanjail. Saya masih hafal alfiyah itu. Saya ngapalin udah 35 tahun yang lalu. Oh. Wah, Pak Ustadz sombong. Lo kok sombong, orang hafal kok sombong? Apakah lu yang kepada nggak hafal itu tawadhu? Lah kagak, paham maksudnya? Orang kadang-kadang begitu. Orang wali syair hafal katanya sombong. Lu itu yang nggak hafal tawadhu gitu. Lah kagak. Lu nyambung nggak? Lah iya. Kadang seperti itu. Lu ngomongnya bukan lu tawadhu, emang lu gak pecus. Gampang kan? Lu pakai sombong amat lah. Orang hafal sombong. Lah lu yang gak hafal bukan berarti tawadhu lah. Jangan mau diputar balikan fakta. Nanti untuk menutupi kelemahannya, saya lebih menghargai orang yang berakhlak, yang beradab daripada orang yang berilmu. Iblis berilmu tapi tidak. Alah, ngomong aja lu nggak bisa. Paham nggak maksudnya? Ini wilayah-wilayah keilmuan. Oh gitu loh. Itu sering diputar balikkan. Ilmu disetarakan, dikonfrontasikan dengan adab. Malah nggak fair namanya. Oh gitu loh maksudnya. Itu sering orang-orang untuk menutupi kebodohannya, kelemahannya dengan cara seperti itu. Lah, saya bilang malas lu. Ngerti maksudnya? Nggak hafal ya udah nggak hafal aja lu. Begitu aja. Ngukur diri. Banyak yang seperti itu. Dikritik marah. Dikritik terima kasih. Orang dikritik itu dikasih masukan. Ngerti maksudnya? Maka saya jelek-jelek orang model kayak apa. Nggak pernah saya marah. Ngapain? Emang gue jelek? Udah gitu aja lah beres. Lu ya apa enggak? Lalu cuma dikatain begini aja. Marah. Ya saling bully. Yang bully aja kok sama pantas untuk dibully. Ngerti? Kalau sama orang goblok ya jangan saling mendahului, kan beres sebenarnya. Nyambung kan nih? Lah iya kan? Ngadu yang enggak gini-gini. Alah, cemen kalau saya bilang. Oke lanjut Waqat tadkhulu, dan terkadang masuk in alal maktu'i atas mudhari' yang terputus bintifaihi dengan tidak adanya maktu' wastihalati dan mustahilnya maktu', maksudnya mudhari' litabkiti untuk mentiadakan. Nah lihat kamus tabkit kalau salah mentiadakan, wa ghairihi dan lainnya tabkit. Wal aslu, dan bermula hukum asal itu kaunu syartiha, adanya syaratnya in
wa jazaiha dan jazanya in mudhari'aini hukum asalnya itu mudhari' berupa mudhari' keduanya mustaqbilaini yang mustaqbalaini yang berupa mustaqbal keduanya kahadhil ayati seperti ini ayat yaitu ini ayat iyasa yudhibkum oke itu maksudnya hadhil ayat yang mana ntar lu cariin lagi yang paling terdekat kan iyasa yudhibkum gitu loh wala yukhalifu dzalika lafdzon wala yukhalifu dan tidaklah berlawanan apa dzalika itu kaunu sartiha wa jazaiha mudhari'aini apanya lafdzon lafadznya lafdzon pada lafadznya illa linuktatin karena ada satu tujuan satu catatan ka ibrazi ghairil hasili seperti menampakkan yang tidak hasil fi suratil hasili dalam bentuk yang udah hasil awit tafauli atau tafaul itu mengharapkan tertularnya makna tulis itu bukan masalah gampang tafaul di situ wa tafauli dan mengharapkan tertularnya makna. Nih dengerin tafaul itu orang dinamain farah. Farah itu maknanya senang, happy. Tujuannya biar dia happy. Adapun kelakuan dia menyebabkan dia menyebalkan, iya kan, memuakkan. Ya enggak? Ya artinya enggak ada tafaul, yang adanya paul. Paham? Orang dinamain azka, biar bersih. Ya azka itu kan suci. Adapun azka kok jorok, ya enggak ketularan maknanya azka. Paham enggak maksudnya? Ada kalau odon, ya enggak? Ya namanya kok odon. Odon itu maknanya apa? Ya jorok, identik dengan itu kan. Jorok, malas gitu kan. Tapi putihnya odon rajin. Ya enggak? Maka nama lu dirubah don. Karena tahun namanya Muhammad Rizki. Ya. Rizki apa? Rizki Ardiansah. Nah dipanggilnya Odon. Nah Odon itu kan identik dengan bokel. Iya itu kan ya. La ilaha illallah. Lu dengerin kong. Jangan sampai bak sampah udah pagi diangkut, lu dibang naruh tempat semula aja enggak. Wah besok bisa saya cemplungin kalian ke dalam embernya. Paham gak maksudnya? Nah itu maksudnya itu tafaul. Oke. Wa idharir raghbati. Perhatikan. Wa idharir raghbati. Dan menampakkan cinta. Itu raghbah. Kenapa cinta? Fi. Tuh. Karena setelah raghbah. Fi. Fi wuku'i syarti dalam terjatuh dalam syarat. Tuh makna maktub diantaranya. Namun wal ghalib dan bermula normalnya kaprahnya maji usar iza itu datangnya syarat iza bilafzil madhi dengan lafaz madhi lidilalati karena menunjukkannya madhi alal wuku atas terjatuh terjadi maksudnya al munasib yang selaras lil jazmi terhadap jazm. Udah titik segitu dulu. Intinya gini. In adalah kesimpulannya amil yang menjazmkan fi'il mudhari' yang pertama yang mana fi'il mudhari' yang dibaca jazm adalah dua sekaligus. Oke? Nih, gue tambahin. Ini kan tadi, ini saya nggak bisa dihapus ini. Lupa saya tadi. Nih, perhatikan, ini kan ada 3 tipe.
Pertama, yang jatuh setelah in itu syarat dan jawabnya berupa fi'il mudhari'. Oke, nyambung. Yang kedua, fi'il syarat dan jawabnya berupa fi'il madhi. Oke. Yang ketiga, fi'il syaratnya berupa fi'il madhi, fi'il jawabnya berupa mudhari'. Ketiga. Yang keempat, perhatikan. Itu dalam contoh tadi. Afa'im mitta fahumul khalidun. Perhatikan. Ini 1, 2, 3. Ini yang keempat. Perhatikan. Afa'im mitta. Afa'in mitta. Nah, perhatikan. Ini lebih ekstrim. Fahum al-khalidun. Asalnya begitu. Ini ayat ini. Ini in. Mitasa syarat. Jawabnya berupa fahumul khaliduna. Perhatikan. Jumlahnya hum khalidun itu menjadi jawab. Nyambung. Berhubung hum khalidun, humul khalidun itu berubah jumlah ismiyah. Ini kaidah. Apabila ada jumlah menjadi jawab. Oke, jawabnya in. Dan apabila jumlah tadi dibuat fi'il syarat nggak bisa karena jumlah ismiyah atau fi'il amar atau nahi. Ngerti maksudnya? Maka jawab tadi wajib dibarengi fa, namanya fa jawab. Nyambung? Umpamanya contohnya iyadhab zaidun. Umpamanya ila suq fadhhab. Kan fi'il amar. Itu enggak boleh kan. Idhab enggak boleh. Kamu loh maksudnya. Apabila Zaid pergi ke pasar, pergilah kamu ke pasar. Ngerti kan? Kan berarti kalau saya pergi ke pasar kan adhab boleh. Ngerti? Tapi ini fi'il amar. Fi'il amar itu nggak boleh dibuat fi'il syarat. Jika pergilah kamu, mana ada jika pergilah kamu. Iya kan? Jika Zaid pergi, kan gitu, pergilah kamu. Iyadhab Zaidun fadhhab. Nah, idhab itu kan fi'il amar. Fi'il amar itu nggak bisa dibuat syarat, maka wajib dibarengin fa. Nah, ini contohnya ini. Termasuk yang tidak bisa dibuat jawab adalah jumlah ismiyah. Oke, udah segitu dulu. Tapi ini kalian ulang-ulang. Mumpung pertama, besok ma. In, ma, man, ayun. Banyak orang ada 11. Oke ya. Ini saya oleng nih, pala nih. Artinya asam lambung naik. Oke, sholat terus Ustaz Gobur. Datang kali. Datang apa enggak? Datang ya syukur, enggak datang ya syukur. Sama syukur aja terus. Ngapain ya? Oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa ibu majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.